Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Agus dengan NIM 0321011257. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Rumus yang pertama yaitu rumus SUM. Caranya, SUM merupakan fungsinya untuk menghitung nilai total dari semua mahasiswa. Oke teman-teman, cara menggunakan rumus SUM yaitu caranya dengan sama dengan, kemudian tulis SUM, kemudian buka kurung, blok nilai dari semua mahasiswa, kemudian tutup kurung, enter. Oke, rumus selanjutnya yaitu count. Count yaitu untuk mengetahui banyaknya mahasiswa. Caranya yaitu sama dengan count kemudian buka kurung, blok NIM dari semua mahasiswa, setelah itu tutup kurung kemudian enter. Jadi total mahasiswanya yaitu 5. Rumus selanjutnya yaitu average. Caranya, average merupakan rumus Microsoft Excel untuk mengetahui nilai rata-rata dari semua mahasiswa. Caranya yaitu sama dengan average, buka kurung, kemudian blok nilai dari semua mahasiswa, setelah itu tutup kurung, enter. Jadi nilai rata-rata di antara daftar nilai yaitu 89. Baik, rumus yang selanjutnya yaitu proper. Proper yaitu untuk mengubah awalan huruf dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Caranya yaitu sama dengan kemudian proper, buka kurung, kemudian blok kata yang akan kita ubah hurufnya, kemudian tutup kurung, enter. Dan di sini sudah berubah awalan huruf katanya Indonesia, I menjadi huruf kapital, dan negeriku N sudah menjadi huruf kapital. Rumus selanjutnya yaitu upper, yaitu untuk mengubah kata menjadi kapital semua. Yaitu caranya tulis sama dengan upper kemudian blok kata yang akan kita ubah, kemudian enter. Jadi Indonesia negeriku menjadi kapital semua, Indonesia negeriku. Baik. Oke teman-teman, untuk rumus selanjutnya yaitu len. Len merupakan untuk menghitung huruf kata dalam sebuah kalimat. Caranya yaitu misalkan kata Indonesia yang akan kita hitung hurufnya. Caranya yaitu sama dengan len kemudian blok kata yang akan kita hitung hurufnya, kemudian enter. Jadi jumlah huruf dalam kata Indonesia yaitu 9. Oke teman-teman, selanjutnya kita berpindah ke rumus Microsoft Excel selanjutnya yaitu lower. Lower merupakan untuk mengubah huruf kapital secara acak menjadi huruf kecil. Misalkan Indonesia negeriku, di sini contohnya menggunakan huruf kapital semua.
Jadi kita ubah menjadi huruf kecil. Caranya yaitu sama dengan lower buka kurung, kemudian blok kata yang akan kita ubah hurufnya. Setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Jadi Indonesia negeriku menjadi hurufnya sudah menjadi huruf kecil semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke rumus yang lain yaitu sum if. Sum if merupakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya di sini tabel yang diisi dengan jenis kelamin dan nilai. Jadi kita akan mencari total nilai yang diperoleh laki-laki. Caranya yaitu sama dengan sum if, kemudian buka kurung, blok jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya yaitu laki-laki, kemudian titik koma, blok nilai dari semua mahasiswa, kemudian tutup kurung, enter. Jadi total nilai yang diperoleh oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 432. Dan untuk mencari total nilai perempuan sama saja dengan rumus yang tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita berpindah ke rumus Microsoft Excel yang lain yaitu COUNTIF. COUNTIF merupakan turunan dari rumus fungsi count, di mana COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti tabel berikut, yaitu di mana kita akan mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki ataupun perempuan. Caranya yaitu sama dengan count if buka kurung, kemudian blok jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya yaitu laki-laki. Setelah itu tutup kurung, enter. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi jumlah mahasiswa dalam tabel ini yaitu 3. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke rumus yang berikutnya yaitu rumus Microsoft Excel if. If yaitu untuk mengetahui fungsi untuk itu logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Misalkan pada tabel berikut, yaitu untuk mengetahui predikat dari setiap nilai. Caranya yaitu sama dengan if buka kurung, blok nilai, kemudian lebih dari sama dengan 90 titik koma, kriterianya yaitu A, kemudian tutup kurung, enter. Jadi nilai untuk di
atas 90 yaitu memiliki predikat A. Dan rumus selanjutnya yaitu round. Round berfungsi untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Biasanya dijumpai di angka bilangan desimal. Baik, kita coba membulatkan angka dari 17,876. Caranya yaitu sama dengan round kemudian round buka kurung, kemudian blok angka yang akan kita ubah digitnya, kemudian titik koma 2 tutup kurung. Jadi angka yang kita ubah tadi sudah berubah menjadi 17,88. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjelaskan rumus Microsoft Excel tentang concatenate. Concatenate yaitu berfungsi untuk menggabungkan kata, misalkan teks pertama, ada teks kedua, dan ada juga teks ketiga. Misalkan teks pertama yaitu aku, dan teks kedua cinta, dan teks ketiga yaitu tanah air. Caranya yaitu sama dengan concatenate buka kurung blok teks 1, kemudian titik koma, blok teks 2, kemudian titik koma, blok teks 3, kemudian tutup kurung, enter. Dan di sini kata sudah digabungkan menjadi satu, yaitu aku cinta tanah air. Selanjutnya kita akan berpindah ke rumus Microsoft Excel yang lain, yaitu left, mid, and right. Left berfungsi untuk mengambil beberapa suku kata yang dimulai dari kiri, sedangkan mid yaitu untuk mengambil huruf beberapa karakter dari suatu kata yang dimulai dari tengah, sedangkan right yaitu untuk mengambil beberapa kata yang dimulai dari kanan. Misalkan kata Indonesia, kita mulai dari left yaitu sama dengan left kemudian pilih katanya, setelah itu pilih katanya, kemudian titik koma, setelah itu 3 tutup kurung, enter. Di sini yaitu muncul kata ind, dan kemudian di mid yaitu sama dengan mid buka kurung, kemudian pilih katanya, setelah itu titik koma, mid yaitu dimulai dari huruf yang keempat, kemudian 4, yaitu titik koma, dan kita akan mengambil 3 kata lagi, misalkan one, arti 3 tutup kurung, enter. Dan kemudian kemudian right yaitu sama dengan right buka kurung, pilih kata yang akan kita hitung, kemudian tutup kurung, 3 enter. Jadi sia, Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu VLOOKUP. Untuk mencari VLOOKUP yaitu sama dengan
lookup, kemudian pilih kode yaitu titik koma, kemudian pilih tabel bantu atau data vertikalnya. Setelah itu tekan yang warna merah, kemudian pilih tipe referensi yaitu $A $1, kemudian titik koma, tanda kutip, kemudian kita akan cari kode A yaitu terdapat pada kolom kedua, kemudian 2, tanda kutip, setelah itu titik koma, ulangi lookupnya dihapus, kemudian tutup kurung, enter. Jadi nama barangnya pada kode A yaitu apel. Kemudian harganya itu sama dengan lookup, buka kurung, blok kode A, kemudian titik koma, terus blok data vertikal. Setelah itu pilih warna merah, kemudian tipe referensi $A $1, kemudian titik koma, tanda kutip 3, kemudian tanda kutip titik koma, tutup kurung, dan range lookupnya dihapus, kemudian enter. Jadi harga barang yaitu 2000. Kemudian salin nama barang, terus tempel, kemudian salin lagi harga barang, kemudian kopaste. Dan untuk lookup yaitu menghitung data secara horizontal. Caranya itu sama dengan lookup, buka kurung, pilih kode, kemudian titik koma, kemudian blok lagi kode data horizontal. Setelah itu pilih tipe referensi. Setelah itu pilih tipe referensi $A $1, kemudian titik koma, yang kita akan cari yaitu nama barang, kemudian kolom kedua, tanda kutip, titik koma, tutup kurung, yaitu enter. Kemudian nama barangnya yaitu rambutan. Kemudian cara mencari harganya yaitu sama halnya dengan tadi. Caranya yaitu sama dengan lookup, buka kurung, pilih kode A, kemudian titik koma, blok lagi data horizontal. Setelah itu tekan lagi yang warna merah, kemudian pilih tipe referensi yaitu $A $1, kemudian titik koma, referensi yang kita cari yaitu harga barang, tanda kutip 3, tanda kutip titik koma, tutup kurung, dan enter. Jadi harga barang rambutan sama dengan 2000. Dan kemudian salin, yaitu kopaste, kemudian salin lagi harganya. Setelah itu kopaste. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.